Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salat wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang dapat memberi manfaat bagi kehidupan kami. Dan berikanlah manfaat pada setiap ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Segala puji bagimu, ya Allah, dalam semua keadaan. Amin, ya Rabbal Alamin. Para pendengar muslimin, muslimat, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Dipohonkan kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan dan tadaruk merendahkan diri kepadanya. Jika ada di antara kita saat ini yang sedang sakit, semoga Allah segera memberikan dia kesehatan dan kesembuhan yang berpanjangan. Jika ada di antara kita saat ini yang sedang menghadapi masalah, apapun jenis masalahnya, dipohonkan agar Allah segera memberikan jalan keluar, menggantinya kesusahan yang dialaminya dengan kesenangan dan kebahagiaan yang berterusan. Jika ada hingga saat ini masih ada di antara kita yang terleka dan terlena dengan kehidupan dunia, sehingga tidak terfikir dan terlintas bahwa di akhirat nanti segala amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan dan diberinya balasan sesuai dengan amalnya. Kami mohon kepadamu, ya Allah, agar segera mereka beri kesadaran, keinsafan, kefahaman akan tujuan sebenar Engkau menciptakan mereka dan menghidupkan mereka di dunia ini. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Berilah manfaat dalam setiap usaha kami. Terimalah amal kebaikan kami sekecil apapun. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah, sebanyak dan seberat apapun. Ya Allah, izinkan kami, beri peluang pada kami untuk bertaubat
bagi segala dosa dan kesilapan yang kami telah terlanjur lakukan. Beri kami peluang, Ya Allah, sebelum Engkau panggil untuk memperbaiki diri kami. Ya Allah, kami mohon padamu, Ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami dapat bertaubat padamu dengan taubatan nasuha. Jangan Engkau matikan kami, Ya Allah, sebelum kami dapat mengamalkan tuntutan kalimah sucimu, kalimah tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik hari kami, hari di mana kami berjumpa, bertemu denganmu kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah kita akan belajar sama, mengkaji sama tajuk yang baru yang saya telah berikan pada jamaah dan mudah-mudahan semuanya telah mendapatkannya. Tajuk ini saya pilih tajuk berkaitan dengan aktsaru ahlin nari nisa. Majoriti kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum perempuan. Saya pilih karena sering kali hadis yang berkaitan dengan tajuk ini menimbulkan salah faham bagi setengah mereka yang belum mengkajinya dengan seksama. Sehingga karena kurangnya pengetahuan dan kajian terhadap hadis seperti ini, mereka berkesimpulan seakan-akan agama Islam itu agama yang sangat bersifat diskriminatif kepada kaum wanita. Dan itu tentulah pemahaman yang tidak betul. Hanya kerana salah faham terhadap hadis sahih dari Rasul, sehingga berkesimpulan salah, punya persepsi yang tak betul tentang Islam, bahkan menuduh dan yakin Islam agama yang diskriminatif, tidak berlaku adil bagi umatnya, hanya karena jenis jantinanya. Dan itu bagi saya sangat bahaya. Kerana kalau Islam yang pasti betul, agama Islam yang dibawa oleh Nabi daripada Allah itu pasti betul, tiba-tiba kerana kekurangan ilmu yang ada pada kita, sehingga pemahaman kita salah, lalu kesimpulan kita pun salah, bukankah itu sangat bahaya? Sebab itulah saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk mengkaji hadis ini berdasarkan hadis yang lain dan juga ayat-ayat Al-Quran, agar kita mampu menempatkan hadis ini pada tempat yang sebenarnya, memahami maksud Nabi dan hadisnya ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita. Walaupun tentunya, seperti mana yang selalu saya sebutkan, tidak boleh kita mengambil kesimpulan yang muktamad hanya kerana membaca satu hadis.
Dia itu saya pikir kurang bijaksana. Mengambil satu kesimpulan yang sudah final dan binding istilahnya, keputusan yang final dan binding hanya membaca satu hadis. Ini sangat-sangat tidak bijak di samping berbahaya. Karena antara satu hadis dengan yang hadis yang lain, sebagaimana satu ayat Quran dengan ayat Quran yang lain, itu saling menafsirkan, saling menjelaskan. Sehingga uraian dan pahaman sebenar bagi satu-satu hadis tidak boleh kita fahami dari pada hadis itu semata-mata. Tapi karena penjelasan dan uraiannya yang bersangkutannya ada dalam hadis yang lain. Demikian juga ayat Al-Quran. Maksud sebenarnya daripada satu-satu ayat, itu tidak hanya pada ayat yang tersurat dalam ayat tersebut saja, tapi dijelaskan dengan ayat lain. Hadis ini dah perlunya kajian. Sehingga kajian kita usahakan kajian yang lebih bersifat menyeluruh, yang syumul, yang komprehensif, dan holistik. Saya selalu menyebutkan ini. Jadi kita ingin mencarilah sesuatu yang kita yakini benar dan dapat meyakinkan kita bahwa itu benar. Hati kita jadi tenang. Jadi pegang. Kajilah Islam ini secara syumul. Kajilah Quran dan hadis secara komprehensif dan holistik. Bukan tajazub. Baca satu hadis, disimpulkan, dan kesimpulannya dianggap satu kesimpulan yang sudah final dan binding. Ini kurang bijak. Memang perlu masa, perlu bersungguh-sungguh, dan tak kalah pentingnya, kita mesti berfikir secara jernih, fikir secara ilmiah, bahkan kalau boleh kritis, dan berdasarkan kajian-kajian empirik umpamanya. Itu tujuan saya dan saya yakin ya semuanya insya-Allah mampu mengikuti kajian-kajian seperti ini. Hanya sebelum kita bicara tajuk yang baru ini, saya ingin tanya pada jamaah sekalian, apakah mungkin jamaah telah merasa cukup walaupun belum sempurna terhadap uraian yang saya sampaikan, yang kita pelajari sama tentang tajuk yang lepas, yakni Asraru Insyaallah. Saya tanya pada jamaah sekalian, ada jamaah sudah merasa cukup walaupun belum sempurna dan boleh mencari pilihan yang lain tentang uraian saya terhadap tajuk yang lepas, Asraru Insyaallah. Karena dalam nota itu ada beberapa poin yang belum sempat saya sampaikan, tapi sebenarnya telah saya singgung pada penjelasan-penjelasan sebelumnya. Jadi saya ingin tanyakan itu. Kalau belum, jamaah boleh tanyakan, karena minggu lepas saya tak sempat memberikan peluang untuk bertanya. Tapi kalau sudah, dan jamaah berazam untuk mencari penjelasan tambahan bagi tajuk Asru InsyaAllah, yang insyaAllah kita boleh mulakanlah kajian kita tentang tajuk yang baru. Ya, saya ingin tanya pada jamaah sekalian dan mungkin ada respon, saya persilakan. Maaf Ustaz ya, saya tak tahu, mungkin Ustaz dah jelaskan dahulu, tapi berkenaan dengan last week punya kelas, soalannya, adakah bila kita kata insya-Allah, yakni kehendak Allah selepas kita berusaha
Seperti contoh yang mudah, dapat jemputan orang dan kita nak pergi, kita jawab insya-Allah bila kita niat nak pergi. Tetapi bezanya dengan walhal biiznillah ta'ala itu bulat-bulat kehendak Allah semata-mata. Tak ada masuk campur ikhtiar kita. Contoh, bila nampak langit gelap, kita kata oh macam nak hujan biiznillah ta'ala. Sebab bukan dengan usia kita kalau hujan ke tidak. Betulkah perbezaan antara insya-Allah dan biiznillah ini? Baik. Pertama, insya-Allah, masyiatullah, kehendak Allah yang dalam bahasa masyiatullah itu kaitannya semuanya dengan dalam istilah akidah dipanggil qadar kauni atau masyiah kauniyah. Berkaitan dengan kehendak Allah yang berkaitannya dengan penciptaan. Dengan penciptaan. Kehendak yang berkaitan dengan penciptaan. Contoh, kenapa ya pokok itu bergoyang? Ya, karena Allah yang menghendaki ia bergoyang. Allah yang menciptakannya. Kenapa ya cili ini pedas? Ya, itu karena masyiah Allah. Yang menciptakan, yang menghendaki cili itu pedas, itu kehendak Allah yang kaitan penciptaan. Jadi masyiah Allah itu kaitannya dengan penciptaan. Nah, dengan penciptaan dan tidak ada kaitan dengan ridho atau murka. Maksudnya, tidak semua yang Allah kehendaki dengan masyiahnya, Allah ridho. Tidak. Kan itu macam contoh, Allah cipta syaitan wujud. Pasal apa? Itu masyiah Allah. Kan? Ada orang bunuh diri, lalu terbunuh. Macam mana boleh mati? Ya, itu masyiah Allah. Allah lah yang menghendaki, yang mengadakan, menciptakan kematian orang itu. Itu masyiah. Adapun idnullah, itu maksudnya kaitannya dengan perbuatan. Kalau masyiah kaitannya dengan kehendak untuk menciptakan, inilah kaitannya dengan perbuatan. Sehingga di sini sebetulnya perbezaan antara insya-Allah dengan bi'idznillah itu ada persamaan yang sangat ketara sekali. Sama sebenarnya, hanya bezanya begini dalam penggunaan. Untuk perkara-perkara yang sudah berlaku semalam, berlaku tadi, yang terjadi minggu lepas, tahun lepas, macam mana ya? Minggu lepas tu adalah hujan lebat dan Masya Allah yang lebat yang tu. Itu kita boleh kata berlaku kerana bi'idznillah. Boleh. Bi'idznillah. Kita kata begitu. Atau kita kata macam mana berlaku? Masya Allah. Boleh. Yang telah berlaku, kita boleh kata bi'idznillah atau Masya Allah. Bi'idznillah kita gunakan untuk yang telah berlaku, sedang berlaku, dan akan berlaku. Ini nampaknya mendung nih. Jadi petang ini akan turun hujan. Bi'idznillah. Boleh. Semalam hujan lebat hingga banjir. Macam mana? Bi'idznillah. Boleh. Jadi semalam, yang lepas, sekarang atau nanti. Adapun insya Allah, dari segi penggunaannya, dalam percakapan, hanya untuk benda yang akan berlaku. Yang akan berlaku. Nampaknya ni hujan ni, petang ini pasal mendung. Insya Allah boleh. Tapi kalau semalam hujan lebat hingga banjir, insya Allah tak boleh. Itu dari segi penggunaan saja. Walaupun sebenarnya maksudnya punya persamaan yang sangat ketara sekali. Bismillah pun boleh, insya Allah boleh. Saya sedang berikhtiar ni, saya bekerja ni, nak ingin mencapai cita-cita dan saya berharap tahun depan saya telah mencapai apa yang saya harapkan. Insya Allah boleh. Atau bi'idznillah boleh.
Oh, awak ya, tempoh hari awak tengok tahun lepas telah berusaha bersungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Sehingga akhirnya awak telah berjaya menduduki jawatan ini. Oh, kerana kerjaan itu biidnillah. Boleh. Atau kerjaan awak yang lepas itu, Masya Allah. Boleh. Tapi tak boleh kata Insya Allah. Sebab Insya Allah ini hanya dari isi penggunaannya. Kalau Insya Allah untuk perkara-perkara yang akan. Sementara biidnillah untuk lepas pun boleh, sedang pun boleh, akan pun boleh. Dan kaitannya, ada berusaha, kalau insya Allah itu dengan kehendak Allah. Benda itu terjadi atas kehendak Allah. Masya'akana wa malam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Itu masyiah Allah. Nah, ini sama dengan idnillah. Adnillah itu yakni perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Bila Allah menghendaki, maka Allah akan buat. Jika Allah tidak kehendaki, ya Allah tidak akan buat. Jadi bahasa mudahnya, kenapa hingga hari ini tidak ada katakanlah pisang yang berbuah rambutan. Jawabannya mudah. Jawabannya, ya karena Allah tidak menghendaki itu terjadi. Itulah. Karena Allah tidak menghendaki, maka tidak wujud. Karena tidak ada masyiatullah, ya tidak ada idnullah. Bukan karena Allah tidak berkuasa. Jadi, hingga hari ini tidak ada pisang yang berbuah rambutan kerana Allah tidak menghendaki. Itulah. Bukan karena Allah tidak kuasa. Apakah ini bermakna jika Allah menghendaki ada pisang berbuah rambutan akan wujud? Iya. Nah, gitu. Jadi wujudnya sesuatu itu karena ada masyiah dan idnullah. Nah, sehingga ada yang membedakan kalau masyiah itu kehendak, bila Allah menghendaki, pasti Allah akan wujudkan. Nah, kewujudan sesuatu itu dengan idnullah karena adanya kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi sebenarnya ada persamaan, tapi dalam penggunaan dalam percakapan, ya berbeza. Kalau insya Allah, saya ulangi, untuk perkara-perkara yang akan berlaku. Selain idnullah, untuk benda-benda yang berlaku sama ada lepas, telah berlaku, sedang atau akan. Jadi segi bisa dari segi penggunaan. Walaupun dari segi maksud ada kaitan antara masyiatullah dan idnullah. Hanya yang saya pesankan, kalimat idnullah dalam bahasa agama, idnun, itu maknanya tidak sama dengan bahasa Melayu, izin. Nah, itu yang perlu kita faham. Jadi idnullah jangan diterjemahkan dengan izin Allah. Maknanya dengan permission Allah. Bila Allah sudah izinkan, kenapa Allah? Dosa umpamanya. Contoh, ada orang gantung diri. Ada orang tembak kepala diri sendiri, lalu mati. Kematian orang itu, ya, kematian itu masyiah Allah, kehendak Allah, dan Allah yang menciptakannya sehingga mati. Jadi kalau itu, kenapa dia dipersoalkan? Itu pilihan manusia, pilihan dia. Jadi di sini jangan diizinkan. Oh, Allah dah izinkan. Bila Allah izin, mana Allah dah bagi permission lah. Bukan. Idnullah dalam bahasa agama, maknanya bukan permission. Bukan. Itu yakni perbuatan Allah itu. Hanya di sinilah kita kadang-kadang tersilap lah. Ya. Dia fikir idnullah dengan izin Allah, lalu kita artikan dengan permission daripada Allah. Mana bila Allah sudah bagi permission kebenaran, maknanya boleh. Oh, bukan begitu. Istilah itu mana lebih kepada perbuatan Allah yang mewujudkan kehendak Allah. Jadi bahasa mudahnya, bila Allah sudah berkehendak, Allah akan wujudkan kehendaknya itu dengan idnullah. Macam itulah bahasa yang mungkin yang lebih mudah. Sebab tidak mungkin Allah sudah menghendaki benda itu ada, tapi Allah tidak mewujudkannya. Tidak mungkin. Atau Allah tidak menghendaki benda itu ada, tiba-tiba ada. Mana mungkin.
Mana mungkin. Nah, itulah. Jadi kedua itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan boleh menjawab itu pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Okey. Ada yang lain? Ada yang nak ditanyakan tentang tajuk yang lepas? Supaya tidak tergantung. Jadi kalau ada yang habis, mana sudah habis lah. Jadi boleh kita pakai apa, bicara tajuk baru. Okey, tidak ada ya? Baik, Alhamdulillah, mudah memberi manfaat. Dan yang kurang, itu jamaah tolong diri sendiri. Jadi kita akan pelajari sekarang tajuk baru. Tajuknya yakni majoriti penghuni neraka. Berdasarkan hadis Nabi, tajuknya saya bacakan apa namanya, nota ya. Inna aktsara ahlin nari an-nisa. Sesungguhnya majoriti penghuni neraka itu kaum wanita. Lagi sekali, tajuk ini sampai karena saya dapati atau ramai yang tanya pada saya. Jadi biasanya saya milih tajuk ini karena ya banyak pertanyaan. Ada hantar WhatsApp lah, mungkin inilah ini. Jadi, dan saya tidak biasa menjawab pertanyaan melalui WhatsApp, ini kurang biasa. Karena kalau pertanyaan itu umum dan perlu masa yang panjang untuk menjelaskannya, dan perlu diketahui oleh ramai orang, bukan hanya oleh yang menanya, biasanya saya tidak jawab. Saya akan cari masa bila masanya. Karena tidak mungkinlah kalau pertanyaan itu bersifat pribadi, hanya untuk orang itu yang perlu tahu, yang lain tak tahu pun tak apa, itu tak apalah boleh jawab. Jadi rupanya saya berkesimpulan tapi yang saya kata tadi, ada, kalau tak kata majoriti, adalah ramai jugalah. Tak kira laki atau perempuan yang masih punya fahaman yang belum tepat terhadap hadis ini. Bila Nabi kata kebanyakan ahli neraka itu perempuan, lalu seakan-akan agama Islam ini agama yang sangat diskriminatif. Perempuan pasti protes. Pasal apa aku pula yang ni? Apa puncanya? Bukankah aku jadi perempuan? Bukan kehendak aku, bukan pilihan aku. Itu pilihan Allah. Kenapa Allah pilih menciptakan aku jadi perempuan, kemudian jadikan sebagian ramai kita dari neraka? Kemudian ada yang memahami begini. Ini bermakna kebanyakan ahli surga itu lelaki. Wah, terus kesimpulannya kita begitu. Karena kebanyakan majoriti ahli neraka itu perempuan, ini bermakna majoriti penghuni surga itu lelaki. Dari mana coba kesimpulan itu? Kalau bukan hanya karena persepsi atau andaian. Atau lagi dibalik, mafhumnya bila Nabi kata kebanyakan majoriti penghuni neraka itu perempuan, maknanya lelaki adalah minoriti dalam neraka. Wah, ini betul-betul. Ini sebenarnya kita jadi perempuan ini sudah satu kekurangan. Ini handicap bagi perempuan. Orang lahir sebagai laki, ini sudah advantage. Inilah. Jadi, bila kita memahami satu hadis, lalu kita ambil kesimpulan yang bersifat final and binding, nanti akan timbul pikiran-pikiran daripada kesimpulan yang kurang tepat tadi bermacam, sehingga kita akhirnya begitu guys. Nak kata hadis Nabi itu salah, nak melawan hadis Nabi takut dosa. Tapi nak menerima bulat-bulat, macam tak kena. Coba. Bagi saya ini masalah besar. Nak terima hadis itu, yakini, macam tak kena aja hadis ini. Tapi nak menolak, tak berani. Ini hadis sahih ni. Ini hadis sahih ni. Macam mana ni? Macam mana ini? Baik jamaah sekalian, jadi saya ingin sampaikan hadisnya sebelum nanti kita uraikan sama-sama ya. Jadi dalam tajuk ini ada 3 poin yang kita akan pelajari sama. Okey. Ada 3 perkara tidak masalah yang kita cuba uraikan. Ya, tentulah setakat ikut kemampuan yang seada yang terhad inilah.
bacaan yang belum banyak inilah, ilmu yang tidak seberapa ini. Ya, maaf, boleh tambah nanti sumber-sumber yang lain. Ada 3 poin. Tengok dalam nota. Poin pertama yakni ma maknal hadis al-qail anna aktsara ahli nari anisa. Apa maksud sebenar hadis Nabi yang menyatakan bahwa sesungguhnya majoriti kebanyakan pengguna neraka itu wanita. Apa maksud sebenarnya? Itu poin pertama yang kita nak kaji. Yang kedua, yang masih berkaitan dengan perempuan kata hadis ini, ma maknal hadis al-qail bi anan nisaa naqisatu aqlin wa dinin. Ada nanti hadisnya. Apa maksud hadis yang menyatakan bahwa Anisa, kaum perempuan itu naqisatu aqlin wa dinin. Makhluk yang naqisat itu kurang. Aklun akal. Akalnya kurang, agamanya pun kurang. Apa maksud hadis itu? Ada hadis sahih. Kaum wanita itu akalnya kurang, agamanya pun kurang. Sangat diskriminatif kan sepintas lalu. Ini mendiskreditkan kaum wanita kan seakan-akan. Kemudian poin ketiga nanti yang kita pelajari, lima ada ju'ilar rijalu qawwamun ala nisa fil Islam. Kenapa lah agama menjadikan kaum lelaki rijal qawwamun ala nisa, pemimpin, ketua, menjadi tiang penegak atas wanita Allah. Di sini nampaknya lelaki diberikan oleh Allah sebagai semacam kekuasaan. Ya. Kenapa superiority itu pada diri lelaki dalam Islam? Bukankah ini bukti yang nyata? Dahlah lelaki diberikan satu kedudukan bangsa superiority dalam Islam, perempuan pula menjadi kebanyakan ahli neraka dan akal seagama kurang pula. Coba. Kalau kita tidak kaji yang betul-betul, ini akan menimbulkan nanti ya salah faham yang luar biasa. Sehingga akhirnya kita nanti ya minta maaf tersesat. Menuduh agama Islam agama yang tidak adil. Kita jadi masalah. Kita dalam masalah. Dilema. Nak menolak apa keterangan ini, hadis ini, tak mungkin. Itu hadis sahih. Maknanya melawan Nabi. Tapi nak menerima, kenapa ya? Kalau aku terima macam ada yang tak kena. Kan bingung kan? Ini, jadi ada 3 poin sebetulnya yang kaitan apa dan saya fikirlah ini selalulah menjadi apa ya masalah dalam kehidupan pribadi, tapi kadang orang susah atau nak melontarkannya atau kadang tak kisah atau tak tahulah. Tak tahu. Wal ini bagi saya sangat penting. Jangan sampai Islam yang benar di sisi Allah, pasti benar di sisi Allah ini, tapi kita punya persepsi Islam itu tak betul. Kan bahaya itu. Kita sudah melawan Allah walaupun tidak dengan terang-terangan. Allah kata Islam itu benar. Nabiku itu benar, tak tipu. Semua lurus. Tapi karena kepahaman kita yang salah. Kekurangan ilmu yang ada di kita sehingga kita memahami yang kurang betul. Lalu kita punya persepsi yang kurang betul. Di sini bagi saya sangat bahaya. Jadi saya dengan rendah hati mengajak jemaah sekalian untuk belajar sama, mengkaji sama. Maaf ya, saya tidak mengajar. Sama sekali saya tidak ada niat untuk mengajar jemaah sekalian. Saya ikhlas mengajak sama jemaah sekalian untuk belajar sama. Jadi kita ini dalam proses pembelajaran. Saya tidak ada niat untuk mengajar dan jemaah jadi murid, tidak. Saya tidak ada niat itu. Ingin mengajak samaan belajar. Sebab itu, ya sebagai lawan dialog lah. Jadi zamanya sebagai lawan kita berdialog, kita lah saling memberi dan saling menerima. Saya lebih suka yang seperti itu. Yang seperti itu. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita bicara tajuk ini, yang sebenarnya tajuk ini tidaklah ringan sebetulnya. Ya. Tidak ringan dalam arti kata karena kita perlu mengkajinya dengan cermat. Itulah. Dengan cermat, dengan teliti.
dihalusi sehalus-halusnya. Tidak boleh hanya kita mengambil kesimpulan berdasarkan teksnya. Bahasa mudahnya begini jam sekian ya. Kita tidak boleh berkesimpulan mengenai sebarkan teks. Jadi secara tekstualnya. Sebaliknya, kita mesti mengambil kesimpulan dari hadis-hadis ini juga berpandukan pada konteksnya. Macam mana cara, ada aspek kontekstualnya macam mana, konteksnya macam mana. Dua itu kena diambil kira. Tapi seringkali ada di antara kita baca dalil-dalil, ya hanya kemudian tarik kesimpulan berdasarkan teksnya, bersifat tekstual. Teksnya macam itu, apa boleh buat? Jadi jarang sekali mengambil kira tentang konteks hadis itu diucapkan oleh Nabi pada zaman Rasulullah. Wahal untuk mendapatkan pemahaman yang betul tentang satu-satu hadis Nabi, kita tidak boleh mengabaikan, kita tidak boleh tidak memperhatikan konteks hadis itu dengan masyarakat masa itu ketika hadis itu disampaikan. Ini sangat-sangat penting. Jadi insya-Allah kita tidak hanya mengkaji memahaminya secara tekstualnya, tapi juga berdasarkan konteksnya. Dan itu sekali saya mengajak jamaah untuk mengkaji samalah. Jadi jamaah nanti bolehlah bagi pendapat, bagi itu boleh. Tidak salah tanya atau apa itu. Terbuka, sangat-sangat terbuka. Yang saya inginkan itu. Baik. Jamaah sekalian, tidak dinafi. Ini sebagai pengenalan ya, mukadimahnya. Tidak dinafi banyak nas-nas agama, dalil-dalil agama, contoh hadis Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa kaum wanita itu lebih ramai daripada kaum lelaki yang akan menjadi penghuni neraka dan juga penghuni surga. Ini yang kadang-kadang sering diabaikan. Perempuan bukan hanya menjadi lebih ramai pada laki atau majoriti penghuni neraka, tapi juga majoriti penghuni surga. Nanti kita akan tunjukkan itu. Kalau kita melihatnya hanya perempuan majoriti penghuni neraka, wah, kita sebagai perempuan pasti merasa tak puas hati lah. Pasal apalah kami juga? Pasal apa? Wah, dalam nas pun ada teks memberitahu kita, kita boleh fahami perempuan pun akan menjadi penghuni yang paling ramai di surga. Ya. Apakah karena jenis jantinanya ia menjadi majoriti penghuni neraka di surga, atau karena yang lain? Ini yang perlu kita pahami. Wa amma kathratuhunna 'ala rijali finnar, adapun ramainya kaum perempuan menjadi penghuni neraka, jelas dia kan hadis Nabi yang kita akan pelajari ini, hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas kata, wa ra'aitun nara falam ara mandaran ka yaumi qattun afdal. Lalu aku dapat melihat neraka, kata Nabi. Dan aku tidak melihat pemandangan yang lebih menakutkan, lebih buruk, lebih keji, lebih hina daripada melihat neraka. Dari pandangan sesuatu yang paling buruk dipandang oleh manusia adalah neraka. Sesuatu pemandangan yang paling jahat, paling menakutkan di paling manusia adalah neraka, kata Nabi. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Itu jelas. Ini jelas, memang begitu. Wa amma kathrahuna 'ala rijal fil jannah, adapun, ini kita tambahkan dulu ya. Tadi saya katakan, adapun kebanyakan majority penghuni surga pun perempuan, bukan laki, ada hadisnya juga.
Itulah. Jadi kena supaya seimbang maksudnya. Baca kedua hadisnya, ya. Dan ini waqadis tawattut min marwi saykha ini aidan. Pendapat yang mengatakan bahwa majoriti penghuni surga pun kaum perempuan, bukan kaum lelaki, itu adalah kesimpulan itu diambil daripada hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah. Begini hadisnya. Nabi bersabda, cerita tentang apa namanya sifat ahli surga. Awalu zumratin tadkhulul jannah. Kumpulan, golongan, rombongan pertama yang masuk surga. Cerita ini dah agak panjang hadisnya ya, jadi saya sampaikan potongannya saja. Walikulli wahidun minhum zaujatan. Ada satu kumpulan rombongan pertama surga, bondong-bondong masuk. Nah. Ingat ya, hadisnya panjang tapi saya petik yang kaitannya. Apa Nabi kata? Walikulli wahidun minhum, dan tiap-tiap seorang daripada ahli surga yang belum masuk itu, zaujatani, dua istri. Tengok. Setiap seorang lelaki yang mula-mula masuk dalam surga itu, Nabi kata ada dua orang istri. Kalau setiap lelaki ahli surga ada dua istri, katakanlah secara matematik lah, rasio lah. Kalau ahli surga itu ada 1,000 lelaki, mana perempuannya kan ada 2,000. Allahu Akbar walillah. Kalau ahli surga itu, yang laki itu kalau ada 1 juta, perempuannya 2 juta. Karena setiap laki ada 2 pasangan dia. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi. Ini gambarannya kita tidak perlu membayangkan karena tidak mungkin seperti itu. Dan istri-istri ahli surga itu sangat jernih, sangat suci, sehingga muh itu jamaah sekalian, kalau di kepala namanya otak. Kalau dalam tulang namanya sumsum. Sumsum tulang, betis dia. Betis kita kan ada tulang, dalam tulang ada sumsum dia. Sumsum yang ada kedua betis istri ahli surga itu dapat dilihat. Transparent. Lot sinar. Mewara'il lahmi, dari belakang dagingnya. Bukan tak ada daging. Tapi karena bersih dan sucinya, sumsumnya pun dapat dilihat. Ini tolong jangan dibayangkan, macam mana kalau tak cantik lah. Tak perlu. Nabi kata itu kita yakini saja. Sehingga Imam An-Nawawi mengambil kesimpulan pada hadis ini hadis Bukhari Muslim ni. Ala anahataini zaujataini minal insi walaisata minal khur. Kata Imam An-Nawawi, 2 istri bagi setiap laki ahli surga itu adalah 2 istri daripada golongan manusia. Kaum wanita di dunia, bukan bidadari bahasa kita. Bukan makhluk yang Allah ciptakan di surga. Tapi daripada manusia yang pernah hidup di dunia. Maknanya, kalau setiap lelaki ada 2 orang istri di surga, jumlah penghuni surga itu ramai perempuan. Nah, tentang siapa istri atau suami ahli surga, ini perlu kajian sendiri ya. Tapi saya telah menyampaikan, tapi tempat lain lah, di bilik lain. Dan rupa-rupanya orang itu ramai yang kata baru pertama kali saya dengar katanya. Saya tanya, siapalah, bagaimana keadaan perempuan di surga? Karena ingat ya, di surga ini semuanya ada pasangan. Di surga tidak ada sama lelaki atau perempuan yang tidak punya pasangan. Tidak ada. Akwar. Tapi kata, tidak. Di surga tidak ada orang yang akwar. Membujang, tak ada. Setiap ahli surga pasti ada pasangannya. Maknanya kalau perempuan ada suami, suami ada istrinya. Nah, berkaitan dengan perempuan, lalu siapa yang akan jadi suami perempuan di surga? Jika perempuan itu di masa hidup katakanlah tak pernah bersuami, katakanlah.
hingga mati tak pernah bersuami. Lalu siapa suaminya? Atau hingga mati, selepas ia cerai, sehingga mati, tak kahwin-kahwin, maknanya statusnya semasa mati tak bersuami. Atau dia meninggal, meninggal tidak cerai hidup, meninggal, kemudian pernah masuk surga, tapi suaminya, waliyadzubillah, tak masuk surga, umpamanya. Lalu siapa suaminya? Atau mungkin perempuan sudah cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi, katalah 5 kali kawin. 5 kali kawin. Lalu semua bekas suaminya dahulu dengan ahli surga. Perempuan itu ahli surga. 5 orang lelaki yang pernah jadi suami pun ahli surga. Lalu nanti perempuan itu siapa suaminya? Yang pertama, kedua, tiga, atau bagaimana jika yang 4 orang suami sebelumnya masuk ahli surga, tapi suami terakhir ahli neraka? Lalu siapa suaminya? Nah, ini perlu kajian dan semuanya ada dari nyala itu ya. Tak apalah itu. Mungkin jamaah bercari sedih. Saya baru saja menyelesaikan kajian itu, tapi di bilik lain lah. Di bilik lain. Baru kita. Baik. Yang pasti dari ini, Nabi beritahu tiap-tiap seorang ahli surga ada 2 orang istri. Mafhumnya, cara logiknya, mana jumlah wanita di surga jauh lebih banyak daripada lelaki. Di neraka Nabi jelas katakan lebih banyak. Tapi apakah karena mereka menjadi majoriti ahli neraka karena jenis jantinanya? Atau karena apa? Nah, inilah yang kita akan kaji lagi. Bahkan dalam hadis Imam Ahmad, daripada Abu Hurairah, dalam hadis ma'ruf, hadis yang marfu' maksud saya, min sifati adna ahli jannah masyaallah qala wa inna lahu minal hurin ain lisnatain wasabina zatan siwa azwajihi minad dunya. Ini berkaitan dengan pasangan di surga lah tuh. Maknanya sangat banyak. Tapi tiba-tiba Nabi bersabda dalam hadis sahih juga, ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliyal fuqara. Nabi tak kata kebanyakan ahli surga itu perempuan. Walaupun hadis Bukhari tadi boleh disimpulkan seperti itu. Tapi dalam hadis Bukhari yang lain, Nabi bersabda, aku melihat surga. Dan aku dapati majoriti penghuninya adalah orang-orang fakir. Nah, ini pun perlu uraian. Mana adakah orang yang miskin di dunia mana ada peluang besar untuk masuk surga berbanding orang kaya? Itu kan perlu penjelasan. Kalau itu utama sekali, mulia sekali jadi orang fakir. Karena akan menjadi penghuni surga yang paling ramai. Itu perlu penjelasan. Wattalatu finnari faraitu aktsara ahliha nisa. Lalu aku melihat neraka dan aku dapati kebanyakan penghuninya, majoriti penghuninya adalah wanita. Lalu apa sebabnya? Jangan sekalian, mari kita baca hadisnya dahulu ya. Kenapa perempuan, kata Nabi, menjadi pengguna paling ramai? Sedangkan syarat yang perlu dipenuhi oleh kaum wanita untuk masuk surga itu relatif mudah, relatif sedikit berbanding lelaki. Syarat yang diperlukan, yang perlu dipenuhi oleh kaum lelaki untuk masuk surga banyak. Tapi syarat kelayakan yang perlu dipenuhi oleh kaum perempuan untuk masuk surga sedikit. Saya baca hadisnya. Hanya 4 aja. Bila kaum perempuan memenuhi 4 syarat ini, layak masuk surga. Lelaki, berpuluh. Maksudnya, kaum perempuan sebenarnya jauh relatif lebih mudah untuk masuk surga berbanding lelaki. Ya. Jalan bagi kaum perempuan untuk masuk itu lebih luas dan lapang berbanding lelaki. Hadisnya sahih. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan, Imam At-Tabrani meriwayatkan,
Nasir Albani menilai hadis ini sahih daripada Abi Hurairah. Begini hadisnya. Ini gambaran-gambaran masalah ya. Jadi saya cerita secara umum dahulu. Inilah masalah yang kita coba hendak kaji. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang perempuan itu telah melakukan dan menjaga solat 5 waktunya. Solat 5 waktunya. Dijaga. Tak ada silap, tak ada cuai, tak ada. Wasomat syahroha. Dan seorang perempuan itu telah berpuasa dan menjaga puasa Ramadannya. Telah berpuasa dan menjaganya puasa Ramadannya. Jaga betul. Solat 5 waktu, jaga. Puasa Ramadan, lakukan. 3. 2. Yang ketiga, wahasonat farjaha. Terjemahan harfiah. Dan dia menjaga kemaluannya. Mana menjaga muruahnya, marwahnya, harga dirinya sebagai wanita. Karena perempuan itu makhluk yang sangat-sangat dimuliakan oleh Islam. Sangat dimuliakan. Sehingga kita boleh lihat peraturan-peraturan Islam. Cara berpenampilannya, berpakaiannya ditentukan oleh Al-Quran, percakapannya, pergaulannya. Kenapa? Itu bukan karena Islam tidak membatasi gerak-gerik perempuan. Kemerdekaan mereka. Tidak. Itu karena Islam ingin memberikan kemuliaan, menjaga kemuliaan. Minta maaf, analogi mudah lah. Kalau jamaah kata Nabi, barang yang sangat mahal dan berharga, tak semua orang mampu beli. Pergilah ke shopping komplek umpamanya. Barang itu diletak dalam almari kaca. Almari pula dikunci. Maklum beg itu mahal tu. Kita hanya boleh tengok. Kalau kita nak tengok, nak pegang pun ditanya, cik nak beli ke? Kalau beli bolehlah tunjukkan. Nak tengok. Mahal. Boleh tu dikunci, ditutup dalam cermin. Tapi kalau beg itu yang murah, dirongkok aja. Dirongkok, dibakul. Siapa saja boleh pegang. Boleh pegang, boleh buka, boleh campak, boleh pegang. Tak suka lah. Maklumlah itu. Beg yang murah, beli 1 dapat 5. Itu analogi mudah lah. Jadi perempuan seakan-akan dibatasi kemerdekaannya oleh agama. Seakan-akan. Tapi saya bukan membatasi. Itu untuk Al-Quran ingin menjaga agar kemuliaan perempuan di agama itu tetap terpelihara. Saya tutup tangan percakapan diatur, pergaulan diatur, penampilan diatur, pakaian diatur. Masya Allah. Bahkan tengok kalau perempuan katalah pakai wangi-wangian yang betul-betul menusuk hidung, berjalan di tengah ramai lelaki, wah itu sudah dosa. Sedangkan lelaki hukumnya sunat, tengok. Itu maksudnya berkaitan dengan menjaga harga diri. Mulai kalau menjaga kemaluannya, mereka muruahnya. Bukan karena Islam nak membatasi kemerdekaan dirinya. Jangan salah faham. Ya, mungkin pejuang hak asasi mungkin melihat Islam itu sangat diskriminatif lah. Ini tak boleh, ini tak boleh. Kita bebas, kita merdeka. Tak, bukan begitu cara ngomong. Yang keempat, wa ta'at zaujaha. Taat kepada suaminya dalam perkara yang tidak menyalahi syarak. Taat pada suaminya. Menjaga harga dirinya, menjaga suaminya, hartanya ketika suami tidak ada. Hanya 4 saja. Menjaga solat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadannya, menjaga muru'ah harga dirinya, dan taat pada suaminya. Bila 4 syarat ini dipenuhi, perempuan itu layak masuk surga. Kilalaha. Nanti di akhirat akan dikatakan pada perempuan ini, udkhulil jannah.
masuklah puan ke dalam surga. Dipersilakan. Min ayyi abwabil jannati syi'ti. Allahu Akbar. Melalui pintu mana saja yang puan kehendaki. Puan mau pintu kanan ke kiri ke depan ke belakang, yang pintu warna hijau ke putih, sila. Pintu yang besar ke, pintu kecil ke, pintu sebelah ke, pintu samping ke, min entrance, sila. Masya Allah. Hanya 4 perkara. 4 syarat untuk melayakkan perempuan ini menjadi ahli surga. Lelaki banyak. Coba, kalau tengok hadis ini kan makna perempuan sangat mudah masuk surga. Iya, betul. Jalannya dilapangkan oleh Allah. Betul. Syaratnya dikurangi oleh Allah, dipermudah. Iya. Tapi kenapa dalam hadis yang lain pula Nabi bersabda, aku dapati kebanyakan ahli neraka itu perempuan. Kemana nih Nabi katanya? Yang betul yang mana sebetulnya? Inilah jamaah sekalian yang ingin kita urai dan kita kupas, ya. Kita uraikan dan kita kupas. Baik ya, jadi itu pengenalan masalah. Jadi sebelum kita mengkaji tajuk, sengaja saya sampaikan inilah secara umum, gambaran secara umum masalah-masalah yang kita akan bincangkan. Jadi seakan-akan kenapa jadi begini, kenapa jadi begitu. Tapi poin yang terpenting, saya sebutkan di awal tadi, tujuan kajian kita ini, jangan sampai kita punya fahaman yang salah. Sehingga kita punya persepsi yang negatif terhadap agama Islam, kerana fahaman kita yang salah tentang nas, Al-Quran atau hadis Nabi. Nak menolak hadis Nabi, tak berani. Itu hadis sahih. Melawan Nabi, dosa besar. Tapi nak menerima bulat-bulat, kita belum mampu memahaminya, akhirnya rasa macam tak betul. Di sinilah yang itu yang poin terpentingnya. Baik, jamaah sekalian, sekarang saya bacakan hadisnya. Jangan coba lihat dalam nota itu. Baik. Laqad usi'a fahmu hadzal hadisi. Dan sungguh seringkali berlaku fahaman yang salah. Si al-fahmu hadzal hadis. Fahaman yang salah tentang hadis ini. Fahaman yang buruk. Di sini. Fahuwa la ya'ni itlaqan. Bahwasanya hadis ini tidaklah bermakna secara mutlak anna adadan nisa'i finnar sayakunu akthar min adadir rijal. Bahwasanya secara automatically kita pahami jumlah bilangan wanita dalam neraka lebih ramai daripada jumlah lelaki. Bukan. Kita tak boleh berkesimpulan begitu. Nabi kata kebanyakan ahli neraka perempuan. Tapi jangan kita simpulkan, kita fahami, ini bermakna jumlah wanita dalam neraka lebih ramai daripada jumlah lelaki dalam neraka. Itulah sebenarnya kesimpulan yang seakan-akan betul, tapi sebenarnya salah. Faham ya? Sebab Nabi tidak mengatakan bahwa jumlah lelaki kurang daripada jumlah perempuan di neraka. Tak, Nabi hanya kata kebanyakan mereka. Jadi Nabi tidak suruh kita membuat perbandingan antara jumlah wanita di neraka dengan jumlah lelaki di neraka. Sebenarnya Nabi sebetulnya penekanan dari hadis ini yakni tentang asbab. Kenapa perempuan itu menjadi penghuni neraka? Apakah asbab terbanyak, faktor terbesar yang boleh mencampakkan perempuan itu dalam neraka? Itu maksudnya. Sehingga kalaulah ini asbab yang menjadi punca
faktor yang menjadi punca perempuan masuk neraka, ya memanglah dia akan masuk neraka lah. Masuk neraka. Dan asbab itu tidak mungkin ada pada lelaki. Itulah. Sesuatu yang diasbab perempuan menjadi ahli neraka itu tidak mungkin ada pada lelaki. Begitu maksudnya. Sehingga kalau boleh saya simpulkan begini. Seakan Nabi bersabda, kebanyakan perkara yang menyebabkan perempuan masuk neraka adalah ini. Begitulah. Perbuatan, sifat, faktor, sebab, benda yang paling banyak menjerumuskan perempuan dalam neraka adalah ini. Itu fahaman yang lebih sahih. Sebab Nabi tidak memberitahu kita tentang rasio. Tentang rasio jumlah perempuan di neraka lebih ramai dari jumlah lelaki. Itu sudah kesimpulan yang lari itu. Sebab kalau itu kesimpulannya, pasti akan menimbulkan tadi rasa tak puas hati, di mana keadilan Allah, menganggap Quran tadi saya kata Islam bersifat diskriminatif, kan begitu. Dan itu bahaya. Karena daripada awal-awal lagi dia sudah punya kesimpulan yang kurang tepat. Dikarenakan pemahaman yang terhad. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi, banyak salah paham tentang hadis ini, sehingga mereka berkesimpulan secara mutlak, jumlah perempuan dalam neraka lebih ramai daripada jumlah lelaki. Bukan. Tapi lebih kepada ada perkara, perbuatan, atau sifat yang paling banyak mencampakkan perempuan dalam neraka. Satu. Dan memang ramai perempuan yang melanggar perbuatan yang menjadi punca masuk neraka itu. So Nabi dah kata, kalau kamu buat ini, kamu akan masuk neraka, wahai perempuan. Dan peliknya, benda inilah perkara yang paling ramai menyebabkan orang perempuan masuk neraka. Ya, semakin banyak orang melanggar, masuk neraka lah. Bukan tidak ada perbuatan lain yang menyebabkan orang masuk neraka bila dilanggarnya, tapi ini yang paling banyak. Begini ceritanya. Baik, saya bacakan hadisnya di situ. An Abdullah bin Abbas. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, riwayat Al-Bukhari. Uritun naro, diperlihatkan kepada aku neraka. Ini Nabi menceritakan pengalaman baginda ketika Mi'raj. Itu satu di antara sarah hadis ini. Kan Nabi Mi'raj hingga Sidratul Muntaha, di sana Allah perlihatkan neraka dan penghuninya. Di sana juga Allah perlihatkan kepada baginda Nabi surga dan penghuninya. Uritun nar, diperlihatkan pada aku neraka. Fa idza aktaru ahlihan nisa. Maka tiba-tiba ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Itu teks hadis. Teksnya berbunyi begitu. Jadi kalau kita ambil teksnya semata itu, perempuan pasti sedih. Jiwa. Yang kau lelaki tersenyum simpul. Tengok. Awak juga yang akan jadi masuk neraka. Walaupun awak rajin beribadah, akhirnya peluang awak masuk ke sangat besar berbanding aku. Aku lelaki. Tengok. Bahaya tu, faham itu sangat bahaya. Sehingga lelaki lebih bertuah karena jenis jantinanya lelaki, karena peluang masuk neraka kecil. Perempuan dianggap orang yang kurang bernasib baik karena jenis jantinanya, karena peluang masuk neraka sangat besar. Kalau pemahaman secara teks seperti itu, bahaya sungguh.
Lalu Nabi ceritakan, apa puncanya? Sehingga ramai perempuan masuk neraka. Ini karena ramai di antara mereka yang melanggar, yang melakukan perbuatan yang menyebabkan, yang boleh menyebabkan dia masuk neraka. Ibaratnya Nabi dah beritahu, inilah perbuatan yang bila kamu lakukan, kamu masuk neraka. Tiba-tiba ramai pula perempuan yang melanggarnya. Ya, masuk neraka lah. Apa dia? Yakfurna. Masya Allah. Karena mereka kufur. Karena mereka kufur. Waktu itu, ada muslimah Ansar yang protes. Ya Rasulullah, kebanyakan golongan kami masuk neraka itu karena kami kufur. Iya. Ya Allah, kami bukan kufur. Kami bukan orang kafir. Kami mukminah ya Rasul. Apa yang kau maksudkan kufur tu? Ayakfurna billah. Adakah engkau masukkan perempuan ini ramai yang kufur pada Allah? Begitu? Siapa masuk neraka? Kalau kau masuk itu ya Rasulullah, kami semua mukminah, muslimah. Mereka protes. Qala, Nabi jawab, yakfurnal ashir. Yakfurnal ashir. Yakni, mereka kufur pada suami mereka. Kufur pada suami mereka. Yakfurnal ihsan. Mereka kufur mengingkari, menafikan kebaikan para suami mereka. Tidak mentaati suaminya dalam perkara syarat dan tidak menghargai kebaikan suaminya. Mengkufuri. Ramai daripada mereka yang seperti itu. Saya tak kata kamu. Sehingga apa Nabi kata? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Wahai kamu, wahai suami, jika engkau berbuat baik, ahsanta, berbuat baik, yang paling baik sekalipun, ila ihdahunna, kepada salah orang istri kamu, kamu jadi, bahasa mudahnya beginilah, ini bahasa mudahnya. Wahai kamu, wahai suami, jika kamu jadi suami yang cemerlang, gemilang, terbilang sekalipun, sepanjang masa, ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an, kemudian sekali saja istri kamu melihat kesalahan kamu, keburukan kamu, kejelekan kamu, kamu tipu dia ke apa kau, sekali aja. Malah kamu suami yang telah diiktiraf cemerlang, gemilang, terbilang. Satu aja kesalahan kamu lakukan, dilihat oleh istri kamu, atau menyakiti hati mereka, apa Nabi kata? Qalat. Maka dia istrimu akan kata, ma ra'aitu minka khairan qattu. Allahu Akbar. Suamiku, aku tak pernah nampak, tak pernah lihat kebaikan sikit pun dalam diri kamu kepada kami. Tiba-tiba suaminya dilihat sebagai seseorang suami yang langsung tidak punya kebaikan sikit pun. Hanya karena istrinya kecewa dengan satu keburukan yang diberikan oleh suaminya. Orang Melayu kata, akibat nila setitik, rusak susu sebelanga. Bayangkan sampai begitu sekali. Hanya karena kalau kamu buat baik manapun pada istri kamu, sepanjang masa, tiba-tiba istri kamu melihat keburukan pada kamu, kesilapan kamu, sehingga menyakiti mereka, mereka akan kata kepada kamu, hai suamiku, aku langsung tak nampak kebaikan, hilang sama sekali. Itu maksud kufur. Maksud kufur. Jamaah sekalian, Nabi cerita seperti ini tidak terlepas daripada konteks masyarakat pada masa itu.
Nabi tak kata semua istri pada zaman itu seperti itu. Tapi ramai perempuan yang istri sahabat itu yang seperti itu. Boleh jadi sekarang pun berlaku seperti itu. Begitulah. Sedangkan kufur kepada suami yang baik, yang cemerlang, gemerlang jadilah, menafikan kebaikan suami, menghilangkan sama sekali hanya karena suami melakukan satu kesilapan, itu menjadi punca perempuan tadi menjadi ahli neraka. Ini tidak bermakna perempuan mesti mengakui kesalahan suami, membenarkan, bukan begitu. Hadis ini jangan dipahami bahwa perempuan ada hak untuk, ada kewajiban untuk mengakui kesalahan suami, bukan. Menerima kejahatan suami, bukan. Tapi Nabi ingatkan, janganlah sampai keburukan atau kejahatan suami yang hanya sedikit itu kamu jadikan alasan untuk memadamkan seluruh kebaikannya. Sehingga kalau hanya dengan satu titik nila rusak susu sebelanga, Nabi kata, bahaya itu. Yang rugi kamu. Kamu masuk neraka. Apalagi di sini sebut ya, jangan baca teksnya semata-mata ya. Mereka kufur pada suami. Ha, tengok, kata suami. Tengok, kalau awak tak patuh pada kami, neraka tu. Itu maknanya mengambil kesimpulan yang sangat sederhana. Bila Nabi kata mereka kufur pada suami, itu bukan semata-mata Nabi cerita tentang keburukan istri terhadap suaminya. Secara tak langsung, Nabi juga menceritakan tentang kebaikan yang ada pada diri suami. Maksudnya macam mana? Bahasa mudahnya beginilah. Ini bahasa yang selalu saya gunakan untuk memudahkan memahami. Suaminya adalah suami yang terbilang, gemilang, cemerlang. Nah, mana hebat kan? Tiba-tiba istrinya asyik hilang. Selalu hilang. Itu maksudnya. Jadi kalau jika istri kata kufur pada suami itu, mana suami yang macam itu? Cemerlang, gemilang, terbilang. Dia asyik hilang. Tapi kalau istrinya asyik hilang, sementara suaminya pun 2 kali 5, itu tak berlakulah hadis ini. Bahkan suaminya lebih teruk pada istrinya. Macam mana ni? Macam mana istri nak suruh patuh? Suami pun itu nanti ada dalam poin yang ketiga itu. Kenapa suami mesti jadi qawamun? Nanti itu ada di sana nanti tajuknya lebih, insyaAllah lebih mendalamlah kajian kita. Jadi lagi sekali, hadis ini tidak boleh kita simpulkan berdasarkan teksnya semata-mata. Apa yang dimasukkan, bila istri itu kufur pada suami, adakah dengan begitu secara mutlak ia masuk neraka? Begitulah. Ya, paham itu hadisnya. Jadi hadisnya jelas. Tapi lagi sekali jamaah sekalian, penjelasannya tengok ya. Dalam penjelasan itu di bawah itu saya tulis sarahnya. Wahada, dan ini yakni maksudnya anna ghalibiyatan nisa'il lawati kunna fi jahannam, bahwasanya kebanyakan majoriti pada umumnya perempuan-perempuan yang akan menjadi penghuni neraka jahanam bisa babi atamihinna, berpunca dari sebab dosa-dosa mereka. Kunna minal jahidati li azwajihinna. Mereka itu yakni istri-istri yang menderhaka kepada suaminya yang tak layak untuk diderhakai. Yang melawan, tidak mentaati suaminya yang wajib ditaati, yang suami yang layak untuk ditaati. Kenapa saya itu? Ya sebab kalau 2 kali 5 suami istri, ya
hadis ini menjadi tidak relevan lah. Atau mungkin suami lebih tahu, itu lagi tak relevan. Itu ada nanti dalam ayat ya, bila sampai masanya nanti ada. Ya. Wa min huna, dan dari sini kita boleh ambil kesimpulan pertama, hadal hadis, hadis ini jangan dimaksudkan layak nih, tidak bermakna anna ada dan nisa, bahwasanya jumlah bilangan kaum perempuan saya kunu akthar, jumlahnya akan lebih banyak, lebih ramai min ada dirija, daripada jumlah kaum lelaki fi jahanam, dalam jahanam. Tidak. Ya. Jadi hadis ini memberitahu kita kesimpulan awal nih. Cara umumnya perempuan-perempuan yang menjadi ahli neraka jahanam itu oleh karena dosa-dosa mereka sendiri. Dosa apa itu? Menderhaka, kufur, tidak patuh, tidak taat pada suaminya yang wajib dan layak dipatuhi. Yang wajib dan layak dipatuhi. Sebab kalau tak layak, sebab kan memang menurut Al-Quran pun ada suami yang tak layak dipatuhi. Sehingga istri serba salah. Aku nak patuh, dia itu tak patut langsung untuk ditaati. Aku nak hormat, macam tak layak langsung dihormati. Tapi kalau aku tak hormat, hadis Nabi suruh kita hormat. Pasti bingung. Dan kalau ini perempuan pasti bingung. Hadis suruh aku hormat suami, patuh suami. Tapi realiti dia macam tak layak aku hormati. Itu macam mana? Itulah yang saya perlu dikaji lebih seksama tuh seperti itu. Itu kesimpulan pertama. Dan kesimpulan yang kedua, hadis ini tidak bermaksud, tidak bermakna bahwa Nabi memberitahu bahwa jumlah wanita di dalam neraka jahanam itu lebih ramai daripada kaum laki. Bukan begitu. Sebenarnya Nabi hanya kata ramai perempuan yang jadi ahli neraka itu karena dosanya ini. Apa puncanya? Kufur pada suami, mengilafikan. Atau dibalik. Ada perbuatan yang bila dilanggar akan menyebabkan orang itu masuk neraka. Apa itu perbuatan? Ini kaitan dengan istri. Tidak patuh pada suami, kufur pada suami, dan menafikan kebaikan suami, walaupun sangat banyak dan lama, hanya karena satu kesalahan yang dilakukan olehnya. Malangnya pula, ramai wanita yang melanggar itu tadi, ya masuk neraka lah. Karena begitu nas dia. Adakah ini berlaku pada zaman Nabi? Sudah pasti ada perbuatan seperti itu. Pasti sudah ada seperti itu. Apakah hari ini ada? Wallahualam. Mudah-mudahan zaman kita sekarang tidak ada. Mudah-mudahan pada zaman kita sekarang sudah tidak ada situ. Biar berlaku dahulu. Tapi ketentuan hukum Islam yang sini tetap berlaku hingga kiamat. Hingga kiamat. Baik. Kemudian ada hadis yang lain. Tengok ya. Saya bacakan dulu hadisnya. Baca hadis-hadisnya dahulu ya. An Umarah bin Khuzaimah. Daripada sahabat Nabi namanya Umarah bin Khuzaimah. Qala, dia berkata, Bainana nahnu ma'a Amr bin al-As fi hajjin aw umratin. Saat kami bersama Amru bin As melaksanakan ibadah haji dan umrah. Faqala, lalu dia berkata, Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amru bin As berkata pada kami, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha syi'bi, berada di jalan bukit ini, waktu itu Amarah bin Huzaimah bersama rombongan Amr bin As menunaikan fardu haji dan umrah. Dalam perjalanan di Madinah,
ke Makkah, melaluilah satu kawasan di lereng bukit itu, ya, misalnya di Hadar Shi'bi, berhenti di situ. Lalu Amr bin As kata, dahulu masa kami berjalan bersama Rasulullah dan berhenti di tempat ini, idqala, tiba-tiba Nabi bersabda kepada kami, unduru, Nabi kata, lihatlah, pandang betul-betul kawasan sini, perhati. Hal tarawna syai'an, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh, yang pelik, yang ajaib di tempat ini? Coba kamu. Tiba-tiba Nabi berkata begitu. Hei sahabatku, nih, kita berada di jalan lereng bukit ini, sekarang coba kamu perhatikan sekeliling ini. Kamu nampak apa, ada sesuatu yang rasa pelik ke, yang aneh ke apa? Fakulna, lalu kami, kata Amr bin As, sahabat, lalu kami menjawab, naro ghirbanan fiha ghurabun. Ya Rasulullah, ya, kami melihat di situ banyak beberapa ekor burung gagak. Ghirban itu gagak, nampak gagak banyak. Gitu, ya. Apa namanya? Ghurabun. Aqsam ahmar. Kami lihat burung gagak, di antaranya ada yang sayapnya berwarna putih. Paruh dan kakinya berwarna merah. Sayapnya putih, paruh dan kakinya merah. Ya Rasul, itu ada. Sayapnya putih, paruh dan kakinya merah. Ahmaru minkor. Warajulaini. Sayap putih, ahmaru minkor, paruhnya merah, kedua kakinya pun merah. Faqala Rasul SAW, lalu Nabi bersabda. Nabi ingin memberikan pengajaran pada sahabatnya dengan mengambil pengajaran pada pemandangan yang dilihat di tempat itu. Burung gagak. Apa Nabi kata? La yadkhulul jannata minan nisa. Tidaklah para wanita akan masuk surga. Atau perempuan ini tidak akan masuk surga illa man kana minhunna mithla hadzal ghurafi ghirban, kecuali beberapa orang dari mereka seperti burung gagak ini di antara burung-burung gagak yang lain. Maksudnya apa dia? Maksudnya apa dia? Nabi sedang menjelaskan tentang tadi kebanyakan perempuan masuk neraka karena dosanya tadi. Maknanya bila kebanyakan mereka masuk neraka karena dosanya itu, yang masuk surga sikit. Yang tidak melanggar larangan Nabi sikit. Yang mensyukuri, menghormati, menghargai, apa sajalah kebaikan suami walaupun sedikit. Yang tidak menafikan kebaikannya hanya karena kesalahan sedikit. Jumlah perempuan yang itu sikit. Yang sikit itu masuk surga. Kebanyakannya masuk neraka. Sehingga Nabi bagi perumpamaan, perempuan pun nanti masuk kecuali itu. Huruf itu. Kamu nampak yang sayapnya putih, paruhnya merah, paruh kain merah itu banyak kan sikit? Sikit ya Rasul. Yang lain hitam semua. Yang lain hitam. Ya gagak mesti hitam deh. Gagak semua hitam. Habis berapa ekor agak-agak yang sayapnya putih, sikit ya Rasul. Macam itulah nanti. Mana apa? Nabi ingin menjelaskan tentang hadis yang sebelum itu. Ramai mereka masuk neraka kerana melanggar perbuatan yang menyebabkan mereka ahli neraka. Tapi lagi sekali, tidak bermakna jumlah mereka di neraka lebih ramai daripada lelaki. Karena jenis jantinanya. Tentu bukan begitu maksudnya. Nabi sebenarnya, supaya tidak salah paham, memberitahu kepada kita kebanyakan perempuan yang masuk neraka itu yakni kerana melanggar larangan Allah, yakni kufur pada suami dan tidak menghargai kebaikannya.
kebaikannya. Dan jumlah perempuan yang mandi rasul itu sangat ramai. Sikit yang tidak melakukan, yang apa namanya, yang yang tidak melakukan larangan tersebut. Itu Mas. Jadi Nabi tidak cerita tentang jumlah perempuan lebih ramai daripada laki, bukan begitu. Dan ini pun bukan karena jenis jantinanya, tapi karena dosanya. Sehingga dan dosa yang paling banyak mereka dapatkan itu berpunca daripada pelanggaran mereka terhadap perkara ini. Adakah ada pada zaman dahulu? Ada. Sebab tidak mungkin Nabi bersabda itu dan perempuan waktu baru, oh Masya Allah rupanya kita sama. Itu pernah zaman sekarang itu kalau kita baca sirah Nabawi ada. Umar pun pernah menasihati orang, apa namanya, Madinah. Umar kata, dahulu ya Rasul, ketika kita masih di Makkah, istri kita semuanya patuh pada kita. Jarang yang melawan dalam perkara yang makruf. Setelah kita pindah ke Madinah, dan istri kita bergaul dengan istri orang-orang Madinah, mereka sudah pandai melawan kita. Umar sendiri pernah kata, pengaruh pergaulan istri-istri sahabat yang berhijrah dengan istri-istri orang Madinah, akhirnya mereka sudah mulai berani melawan kita. Sudah berani masuk. Ada itu. Jadi karena mungkin ya kebanyakan istri orang-orang Ansar berani. Jangan lupa yang sekalian. Di Madinah turun ayat. Ya, turun ayat kepada Nabi. Menegur Nabi. Karena Nabi apa? Karena Nabi sanggup mengharamkan apa yang Allah halalkan, yakni minum madu, itu halal. Tapi istrinya coba nak mereka-reka cerita, tuduh Nabi ini minum minuman ghamarah, minuman yang busuk baunya, tapi sedap. Jadi seorang suami, bila istrinya kata, ya Rasul kami inilah tak sukalah bau mulut engkau, bau busuk. Wah, Nabi tak minum apa-apa, apa nak minum madu? Karena Nabi inginlah menyenangkan hati istri-istrinya. Tak tahu Nabi rupanya sedang dipedaya. Kalau itu aku haramkan, mulai hari ini aku haramkan madu. Tengok, Nabi sanggup begitu semata nak menyenangkan hati. Nabi tak tahu yang istri sebenarnya punya niat tak baik. Hafsah bintu Umar, niat tak baik. Apakah dengan Aisyah radhiyallahu anha? Bayangkan. Allah turunkan ayat karena Allah tidak ridha kekasihnya di perkara itu, turun surah At-Tahrim. Tengok. Bukankah itu contoh menyakiti? Tidak patuh, tidak menghormati. Wah, suaminya Rasulullah. Istri Nabi melihat istri sahabat yang lain berkecukupan, mewah pula. Apalagi istri sahabat yang kaya raya. Sedangkan mereka melihat dirinya, Nabi ini sebenarnya banyak harta nih, banyak rampasan perang nih. Tapi kenapalah harta suka dibagi pada orang susah, kita bagi ngam-ngam aja. Ringkas kata mereka berpakat jumpa Rasulullah. Nabi dikerumuni begitu dan mereka mengumumkan permintaan, minta belanja lebih. Nabi bingung. Nabi bingung. Nak menyalahkan mereka, mereka tak salah, kan minta belanja. Yang lebih kecewa, takkan mereka tahu selama ini suami ini Rasulullah. Harta yang Allah berikan kepadanya hanya diambil yang mencukupi keluarganya saja. Selebihnya sebenarnya bagi orang lain. Jadi isinya dari bagi orang lain, bagilah kita supaya kita mewah. Mereka bukan permintaan. Nabi tak boleh menunaikannya. Turun ayat Quran. Allah beri pilihan pada mereka namanya ayatul khiyar. Secara mudah Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, ayat Nabiku, beritahu pada istri kamu. Jika kamu inginkan kehidupan dunia, dapat belanja lebih, hidup mewah, ta'alaina, mari. Umatik kunna, aku akan beri kamu kemewahan sebanyak mana yang kamu sukai. Kamu nak itu kamu mewah. Tapi wa usrih kunna sarahan jamila. Lepas itu aku ceraikan kamu. Itu Allah yang suruh. Allah akan bagi ke mereka kekayaan melimpah-limpah dan Allah berkuasa. Tapi lepas mereka mendapat apa yang mereka mau, kekayaan, mereka dianggap tak layak oleh Allah untuk jadi istri Nabi-Nya. Tapi cerai.
Tapi jika kamu inginkan Allah dan Rasulnya, kamu akan diberi ganjaran yang berganda dunia dan akhirat. Mereka menyesal, mereka tahu, oh, apa gunanya aku senang lenang, tapi aku tak layak jadi istri Nabi. Apa kata bila baru diceraikan, berceraikan pula mati. Wih, nasibnya cuma di akhirat. Seorang istri Nabi ini cuma dijamin masuk surga. Akhirnya mereka menyesal, memilih Rasulullah. Itu contoh. Dan itu berlaku di Madinah, jemaah sekalian. Di Madinah. Sehingga Umar mengeluarkan satu kesimpulan, dahulu semasa di Makkah, istri kita lebih patuh pada kita, ya Rasulullah. Sekali pindah ke Madinah, akibat pergaulan dengan istri-istri Ansor, istri kita sudah mulai melawan. So itu konteks seperti ini perlu diambil kira ketika Nabi bersabda seperti ini. Jadi sama sekali ramainya perempuan dalam neraka ini bukan karena jenis jantinanya, bukan. Tapi karena banyaknya mereka melakukan dosa-dosa yang menjadi asbab mereka masuk neraka. Itu. Dan tidak bermakna ramainya perempuan di neraka ini bermaksud seserasio jumlahnya lebih banyak pada kaum lelaki sehingga lagi sedikit. Bukan begitu. Itu hadis yang kedua yang menjadi penjelas ya. Ada hadis-hadis yang lain nanti. Jadi itu yang sempat saya sampaikan pagi hari ini. Untuk tajuk ini ya sempat kita memulakannya. Lepas kita bagi mukadimah tadi. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk dapat